Halo sobat-sobat Samuel semuanya, berjumpa kembali dengan saya William Mamudi, analis teknikal dari Samuel Sekuritas Indonesia. Kita kembali untuk melihat bagaimana update market terbaru untuk IHSG-nya dan saham-saham yang kelihatannya bisa menarik untuk perdagangan pekan ini. Kita lihat untuk IHSG pekan ini memang masih belum ada pergerakan yang cukup menarik. Kami perhatikan memang sekarang ini kita lagi di tengah bulan puasa dan pada kondisi historisnya memang bulan puasa itu adalah bulan di mana IHSG tidak begitu banyak pergerakan yang cukup kuat. Sekarang ini kalau kita lihat ini rentang IHSG berkisar pada level support 4.400 sampai resisten 4.900. Kelihatannya sideways market ini masih akan berlangsung selama 1-2 minggu ke depan. BBCA kalau kita perhatikan di sini memang sudah patah downtrend line-nya. Tapi apakah ini berarti BBCA akan langsung rally ke atas sampai kembali 30.000? Kelihatannya kecil peluang itu yang terjadi. Namun kami juga bisa melihat di sini level support sudah terbentuk untuk BBCA pada kisaran 24 ribuan. Nah, ini berarti memang ada peluang kalau BBCA akan diangkat lagi balik itu ke arah resisten, memang aset potensial masih cukup jauh. Cuma kita harus ingat sekarang ini tengah bulan puasa sepertinya agak berat sih kalau untuk BBCA langsung rally. Kelihatannya yang lebih mungkin terjadi saat ini adalah fase konsolidasi dulu setelah downtrend line ini patah. Jadi kelihatannya yang masih terjadi adalah sideways market dengan level support 24.000. Namun kita kalau ada terbentuk uptrend line barulah kita bisa menargetkan yang lebih agresif di angka 30.000. Saat ini kita harus perhatikan saja. Yang penting ini jangan sampai level support 24.000 ini patah. Untuk BBRI kita lihat di sini masih cenderung ceper. Ceper di mana? Kalau kita lihat dalam level support di atas 2.500, BBRI itu sebenarnya saat sudah ditahan, tidak bergerak lebih dalam lagi kejatuhannya selama 1,5 bulan terakhir. Cukup menarik sih, karena sebenarnya BBRI ini adalah salah satu saham bank yang kapitalisasi pasar cukup besar, dan kalau pergerakannya masih kayak gini juga agak berat untuk IHSG-nya bakal bergerak rally kenceng. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada peluang bagi yang ya mungkin untuk yang trading yang lebih jangka panjang ya. Jadi nggak untuk harian. Misalnya untuk berapa saat minggu ke depan itu bisa saja ini level support ditahan ini berarti menjadi bulat dalam untuk pola rounding bottom. Kalau untuk saat ini sih sepertinya kita lebih ke arah untuk hold dulu BBRI-nya. Kunci di sini jangan sampai level support patah. Kalau level support yang bertahan, berarti ini masih ada peluang untuk BBRI-nya kembali menguji sampai ke level 3.200, 3.300 lagi ke atas ini. Seperti yang terbentuk ketika downtrend line ini patah pas akhir Maret 2020 kemarin. Sekarang kita harus lebih sabar karena masih pola rounding bottom kelihatannya akan terbentuk. Bank Mandiri mirip dengan BBRI sekilas kalau kita perhatikan. Terbentuk ini tertahan. Tertahan jika kita lihat di atas level support 3.800 3.900 dan ini cenderungnya sama seperti ceper gitu sepanjang ya bisa kita lihat nih sejak pertengahan April 2020 sampai awal Mei ini. Yang penting di sini adalah untuk Mandiri jangan sampai patah di bawah level support 3.900. Kalau ini patah ya oke lah, berarti tekanan bearish-nya masih lanjut. Sekarang ini bisa kalau untuk trading jangka menengah lebih tepatnya sih, berarti memang harus lebih sabar. Kalau resistennya kami taruh di atas di sekitar level 5.400 5.500. Jadi, kalau untuk langsung ke atas itu sepertinya agak berat sih karena kalau kita momentum juga belum kebentuk. Sebaiknya kita lebih bersabar bagi yang ingin trading bank mandiri. BBNI seperti kita perhatikan mirip dengan bank-bank Big Four yang tadi. Kita masih belum melihat untuk pergerakan momentum cukup kuat. Untuk BBNI juga rangingnya di sini kalau kita lihat adalah antara 3.500 sampai sekitar 4.500. Berarti range BBNI itu lebih tipis dibanding yang lain. Dan memang kalau kita ingat BBNI itu adalah bank yang jatuhnya termasuk dihantam cukup dalam sampai ya minus 50 minus 60% pas koreksi market cukup kuat bulan Maret kemarin. Kita harus bersabar bagi yang ingin trading BBNI. Menurut kami saat ini BBNI itu belum ada momentum kuat. Jadi rangingnya sepertinya masih akan bertahan. Apalagi di tengah bulan puasa gini, sideways market pada bank-bank kapitalisasi besar ini masih bisa lanjut. Bagaimana dengan BTPS? Kita lihat untuk BTPS di sini terus bergerak dalam sideways market, terutama setelah downtrend line yang kebentuk itu pas awal April patah. Jadi kalau kita lihat di sini, level support BTPS di angka 1.800-1.900 ini masih menahan pergerakan BTPS jatuh. Targetnya kemana? Resistennya sih kami masih taruh di angka sekitar 2.900, jadi upside potensial ini masih ada.
cukup menarik sih kalau kita lihat nih salah satu bank yang bukan Big Four tapi juga ya middle cap lah. Middle cap-nya yang bisa bergerak lanjut naik, aset potensial masih menarik, jadi bisa perhatian bagi trading banks. Tower di sini yang kita lihat juga. Memang anehnya di sini adalah untuk tower itu setelah mencapai level resisten 900-an, ini banyak sekali doji-doji berkepanjangan yang terbentuk sejak pertengahan April 2020 kemarin. Sepertinya sih kalau untuk momentum kenaikan tower ini sudah terbatas walaupun dia bisa dibilang ini sudah nembus dari level resisten. Melihat begitu banyaknya candle-candle doji yang terjadi ini kami melihat untuk tower sepertinya rawan dia agak ketekan. Jadi kuncinya di sini perhatiin apa uptrend lainnya ini akan patah. Kalau terlalu banyak doji sih berarti tekanan belinya itu sudah tidak begitu kuat. Jadi ya kami juga tidak terlalu tertarik sih kalau untuk terus trading tower saat ini. Sebaiknya sebelum mulai profit taking bagi yang sudah masuk dari level-level di bawah. Waspada saja karena doji-doji ini biasanya bertanda yang tidak begitu bagus untuk pergerakan momentum saham. Unilever kalau kita lihat nih setelah breakout dari resisten di 7.600, 7.700, kelihatannya sih masih ada peluang untuk tekanan belinya berlanjut. Sekarang ini situasi adalah throwback market, jadi kalau diperhatikan, ini biasanya memang kalau market baru breakout itu nggak akan langsung kenceng banget rally ke atas. Ini tekanan jualnya ini lebih ke arah profit taking, menurut kami sih masih dalam situasi kondisi cukup normal. Paling-paling dia bakal nguji lagi untuk flip level ini dari resisten sekarang berbalik jadi support. Kuncinya adalah uptrend line ini jangan sampai patah. Kalau trend line ini bertahan, kita juga ngelihat Unilever masih berpeluang lanjut rally. Mapa juga menarik. Kami melihat di sini itu kalau dalam beberapa minggu terakhir ini pergerakan Mapa tuh sepertinya sudah ada yang menahan pada angka level support di 1.500, 1.600 dan ini kecenderungannya perlahan-lahan bergerak uptrend. Pada level sekarang ini kelihatan di 340 ini masih ada peluang untuk lanjut. Kita lihat nih pas awal minggu kemarin tuh ada pola morning star kebentuk. Jadi ini kalau target resistennya sih mestinya bisa sih ke arah di atas 3.000-an, 3.000 ke 3.200. Aset potensial cukup menarik, apalagi kalau melihat volume yang gede ini adalah pertanda memang ada akumulasi yang terjadi selama berapa minggu ke arah sebulan terakhir. Mungkin yang agak perlu diperhatikan adalah MAPA itu bukan saham yang benar-benar liquid, jadi agak susah memang kalau untuk masuk keluar. Secara teknikal ini valid kok. Upside potensial juga masih sangat menarik, jadi bisa dipertimbangkan bagi yang tertarik trading saham yang lebih ke arah small cap second liner. Dengan demikian update teknikal untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian sobat-sobat Samuel semuanya. Sampai jumpa pada update teknikal berikutnya.